Selamat siang, Pak Rian. Selamat siang, Ibu. Wah, senang sekali saya bertemu dengan Pak Rian. Apa kabar, Pak Rian? Puji Tuhan, saya lagi sehat-sehat, Ibu. Oh, syukurlah. Ini Pak Rian, sesuai kesepakatan kita kemarin, bahwa hari ini Pak Rian ingin disupervisi terkait pengembangan kompetensi Pak Rian dalam melakukan coachingnya. Oh iya, Bu, benar. Hari ini waktu yang sudah disepakati untuk melakukan supervisi coaching, Bu. Bagian mana kompetensi seorang coaching yang Pak Rian mau kembangkan sekarang? Gini, Bu, terkait kompetensi yang saya mau kembangkan, yaitu kemampuan bertanya yang sedang saya pelajari, Ibu. Saya di sini merasa kurang percaya diri dalam mengembangkan pertanyaan-pertanyaan kepada sahabat-sahabat saya di sekolah. Oh ya ya, berarti kompetensi yang ingin dikembangkan Pak Rian itu bagian dari bagaimana menyusun pertanyaan yang berbobot ya Pak Rian ya. Iya, Ibu. Ya, ini Pak Rian, kalau kita mau skalakan nih kompetensi Pak Rian dalam melakukan pertanyaan berbobot ini, kalau diandaikan skala 1 sampai skala 10, itu Pak Rian berada dari skala mana? Yang saya rasakan saat ini, Bu, ketika diskalakan 1 sampai 10, saya masih meyakini pada angka 6, Ibu. Oh, di angka 6 ya Pak Rian ya. Iya, Ibu. Kira-kira menurut Pak Rian, mengapa sampai Pak Rian berada di angka 6? Itu tadi, Bu. Saya terkadang merasa kurang percaya diri untuk mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada rekan-rekan guru ketika saya memanggil mereka, sehingga mereka juga belum memberikan pemahaman yang mendetail terkait persoalan yang sedang dialami. Oke, jadi Pak Rian merasa tidak percaya diri karena tidak bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, sekarang ini dari sisi kita untuk latihan ini nanti Pak Rian ini mau meningkatkan kompetensi Pak Rian dari skala 6 tadi, kemana sekarang yang ingin Pak Rian capai? Harapan saya melalui sisi latihan ini, Bu, dari angka 6 itu beberapa minggu ke depan saya bisa menaiki sampai ke level 8, syukur sampai ke angka 9. Itu harapan saya, Bu. Wow, luar biasa Pak Rian ya. Saya senang sekali dengan impian Pak Rian untuk mencapainya ke angka 8. Tetapi Pak Rian bisa kasih gambaran tidak? Kalau ke level skala 8 itu kira-kira yang seperti apa begitu kompetensi Pak Rian yang miliki? Untuk mencapai ke level 8, Ibu, kiat-kiat yang saya mau lakukan itu di sini saya harus berefleksi dulu terkait persiapan mental saya, kemudian ada latihan secara mandiri, menanyakan tentang diri sendiri, sehingga meringankan saya untuk mengutarakan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Itu yang saya lakukan. Oke, itu kiat ya Pak Rian ya, kiat-kiat Pak Rian Ya, untuk mencapai level 8. Tetapi mungkin bisa diberi gambaran, itu di level 8 itu Pak Rian sudah seperti apa? Begitu maksudnya. Harapannya saya lincah mengutarakan pertanyaan yang menggali hal-hal yang mendetail yang hendak dicapai oleh rekan-rekan guru. Gitu. Oke, berarti di level harapan itu Pak Rian sudah lincah mengajukan pertanyaan yang bisa menggali
potensi-potensi rekan-rekan guru ya Pak Rian ya. Kita sepakat ya Pak Rian ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Kalau begitu dalam sebentar ini saya melakukan supervisi kepada Pak Rian. Kira-kira kompetensi apa yang perlu saya amati nanti? Kompetensi yang perlu diamati terkait kemampuan bertanya yang saya utarakan kepada rekan guru saya. Gitu. Sehingga pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang menggali hal-hal mendetail yang berkaitan dengan kebutuhan dan tujuan yang mau ditargetkan. Gitu. Oke. Baik Pak Rian, sepakat ya. Yang saya akan amati sebentar itu kemampuan Pak Rian bertanya yang lebih menggali lagi ya. Oke Pak Rian. Ya. Ya Ibu, selamat siang. Ya, selamat siang Pak. Oke Bu, gimana kabar Ibu? Mari ada masuk. Iya Pak, terima kasih banyak. Pak, sedang apa Pak? Dalam keadaan santai Bu, lagi santai. Silakan masuk Ibu, selanjutnya keadaan santai. Oh ya Bu, saat ini Ibu, apa yang mau kita diskusikan? Oh iya Pak, saya tadi sengaja ke sini karena mau minta bantuan Pak Rian untuk melakukan coaching supaya saya bisa menemukan solusi dari persoalan yang saya alami ini Pak. Oke, jadi Ibu hadir ke ruangan saya untuk memohon coaching ya. Iya. Kira-kira menurut Ibu apa yang mau kita hasilkan dari coaching ini Bu? Baik Pak, saya ini saya sampaikan dulu persoalan saya ya Pak. Jadi saya di lingkungan sekolah saya ini Pak. Jadi bertanggung jawab untuk program kegiatan P5. Nah, temanya ini adalah kearifan lokal. Tapi yang menjadi kendala bagi saya ini, kami sudah menyiapkan kebun, lalu anak-anak sudah bekerja dengan baik untuk menyiapkan lahan pertanian di lingkungan sekolah. Tetapi hewan ternak tetangga sekolah atau masyarakat sekitar itu masuk merusak tanaman yang sudah ditanam oleh pihak sekolah, oleh anak-anak sekolah termasuk saya sebagai pendamping dan beberapa orang guru yang memiliki tanggung jawab untuk itu. Seperti itu, Pak. Oh iya Bu ya. Jadi sekolah mau memanfaatkan P5 dengan memanfaatkan kebun sekolah ya. Iya, Namun ada hewan masyarakat yang mencoba memasuki kebun sekolah ya Bu. Iya, betul sekali. Kira-kira menurut Ibu, kenapa situasi itu bisa terjadi? Kalau saya amati di lingkungan sekolah saya, ya karena yang pertama sekali karena letak sekolah kami ini memang di antara pemukiman penduduk seperti itu. Lalu di paling selatan sekolah itu sudah dengan kebun-kebun masyarakat seperti itu, Pak. Okay. Oh iya, berarti sekolah Ibu berada di tengah-tengah kebun masyarakat ya, Bu? Iya, iya. Di bagian selatannya itu ada kebun masyarakat. Oke. Kira-kira menurut Ibu, apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi ini? Yang sekarang ada di dalam pikiran saya itu saya harus tetap mengamankan tanaman yang sudah ditanam oleh anak sekolah. Seperti itu. Oke. Mengamankan tanaman yang ada di sekolah ya, Bu? Iya, yang ada di sekolah. Oke. Untuk mengamankan tanaman tersebut, Ibu, bagaimana mewujudkannya? Kalau yang sekarang yang sedang saya pikirkan itu berarti saya harus
apa ya, membuat pagar, Pak, pagar di sekitar kebun sekolah, walaupun dengan pagar hidup saja seperti itu. Oke, membuat pagar hidup. Luar biasa ide itu, Bu, karena pagar hidup juga bisa menghalangi masuknya hewan ya, Bu. Iya, iya. Terkait membuat pagar hidup ini, kira-kira siapa yang Ibu butuh dukungan? Ah, kalau soal itu saya mengakui bahwa saya tidak bisa sendiri. Jadi saya Oke, membutuhkan dukungan dari teman-teman guru, dari pihak sekolah lah pada umumnya. Mulai dari rekan guru, lalu anak-anak, dan juga pimpinan saya sebagai kepala sekolah di sana. oke. Jadi Ibu membutuhkan dukungan dari para guru, kepala sekolah, dan siswa-siswi ya, Bu? Iya, betul. Eh, Bagaimana menurut Ibu untuk memastikan dukungan itu? Untuk memastikan dukungan itu mungkin saya tidak bisa langsung, secara langsung saja sampaikan seperti itu, tetapi saya, mungkin menyediakan forum, Pak, untuk kami diskusi dulu, antara saya dengan rekan guru yang difasilitasi oleh kepala sekolah, seperti itu. Jadi, saya awalnya itu minta bantuan kepada kepala sekolah untuk fasilitasi kami, untuk bisa ada ruang khusus kita membahas soal ini. Oke, jadi Ibu menemukan membuat forum diskusi sebagai wadah dialog Ibu, rekan guru dengan kepala sekolah ya. Iya. Oke, mungkin ada lagi idenya Bu Iya, Pak. selain forum diskusi? Iya Mungkin sih, masih Pak, ada lagi? kalau iya, iya, betul. Saya juga kepikiran, Pak, kalau hanya di pihak sekolah saja mungkin tidak terlalu efektif. Mungkin Oke, kami bisa iya, mungkin bisa berkembang diskusinya dari situ. Misalnya sudah ada kesepakatan di pihak sekolah, kami bisa, mengundang, komite sebagai, orang tua siswa atau yang menjadi mitra sekolah, seperti itu. Untuk mendapat dukungan dari, orang tua. oke. Eh, Ibu sudah menemukan jalan bahwa untuk mengamankan tanaman, maka yang pertama dibuat forum diskusi ya Bu, di internal Iya, sekolah, kemudian menjalin komunikasi dengan komite sekolah ya Bu. Betul Ibu? iya, betul, betul sekali. Oke. Bagaimana Ibu bisa memastikan untuk bangun komunikasi dengan ketua komite ataupun orang tua murid? Mmm, kalau saya memastikannya karena tadi komunikasi kami baik di dalam sekolah, lalu Oke, dan dibuktikan oleh, tanaman-tanaman yang dirusak oleh hewan ternak tadi, maka ya kami iya, pikir itu sudah jalan baik, kita bisa menghubungi orang tua lalu menyampaikan apa yang menjadi keluhan kita, oke. seperti itu, Pak. Eh, Kira-kira menurut Ibu, selain orang tua, selain sekolah, mungkin ada lagi pihak-pihak lain yang butuh dukungan? Oh iya, Pak, betul sekali. Saya sekarang ingat, kami kan ada di lingkungan kelurahan, Pak. Jadi saya pikir, Oke, kelurahan. pihak kelurahan juga mungkin bisa diundang terkait persoalan ini, supaya nanti kalau menurut saya ini, Pak, supaya Ya, nanti, ya. kesepakatannya itu semakin kuat karena melibatkan pemerintah, desa atau pemerintah kelurahan di situ. Oke, luar biasa ide dari Ibu bahwa ternyata memberdayakan kebun sekolah dapat menciptakan ruang kolaborasi berbagai pihak, Ibu ya. Ada Betul sekali, guru, Pak. ada komite, ada pemerintah, dalam ini kelurahan. Iya, Eh, saya mau menggali lebih dalam lagi, Bu. Boleh ya? boleh, boleh, Pak. Ketika nanti Ibu menjalin komunikasi dengan kelurahan, apakah ada yang harus dicapai dari komunikasi dengan pihak kelurahan? Iya, Pak, itu yang saya cari, Pak. Harapannya itu nanti melalui komunikasi itu, eee, pemerintah dalam hal ini kelurahan itu bisa memastikan bahwa lingkungan sekolah itu harus menjadi tempat yang aman, aman
tempat yang apa namanya, ya tempat yang aman untuk siswa belajar, termasuk tanaman yang menjadi proyek mereka tadi itu. Seperti itu. Oke. Mungkin iya, kalau menurut saya Pak, mungkin nanti ketika komunikasinya itu dengan pihak pemerintah, maka masyarakat itu semakin menaati atau ya bisa tercapailah tujuan itu. Oke. Jadi tadi saya menangkap Ibu mengatakan bahwa ketika mengundang kelurahan maka masyarakat akan menaati. Di sini saya boleh berbagi, Bu. Apakah nanti Ibu ada harapan untuk membuat peraturan kelurahan terkait pemeliharaan ternak? Apakah bisa seperti itu, Ibu? Mudah-mudahan bisa seperti itu, Pak. Iya ya, benar. Mungkin ini yang menjadi bahan diskusi kami. Iya, Oke. gitu ya. Baik. Terima kasih ya, Ibu. Jadi kita sudah bersama-sama berdiskusi menemukan langkah-langkah konkret yang akan nanti Ibu lakukan. Kira-kira dari diskusi ini yang kita sudah berjalan dari tadi, mungkin ada hal-hal yang mau disimpulkan, Ibu? Silakan. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Melalui diskusi ini akhirnya saya mendapat pencerahan, Pak. Saya untuk mengamankan lingkungan sekolah saya, terutama tadi kebun sekolah itu, saya harus menggandeng berbagai pihak. Jadi Baik, Pak Rian sudah melakukan sesi coaching bersama dengan Ibu Etrin tadi. Bagaimana Pak Rian menilai diri sendiri pada saat melakukan sesi coaching dengan Ibu Etrin? Setelah saya melakukan proses coaching dengan rekan guru tadi, saya menemukan bahwa saya mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan menggali terkait hal-hal yang mendetail yang sedang dialami oleh rekan guru. Syukur ya Pak Rian bisa menyadari sesi coaching yang Pak Rian lakukan bersama Ibu Etrin tadi. Oke Pak Rian, saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya saat Pak Rian melakukan sesi coaching bersama Ibu Etrin tadi ya. Ya Bu. Saya sangat mengapresiasi usaha Pak Rian tadi dalam melakukan coaching terhadap Ibu Etrin. Jadi seperti yang Pak Rian katakan tadi bahwa Pak Rian ingin melatih kompetensi Pak Rian dalam melakukan coaching itu terutama di peningkatan kompetensi untuk bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggugah, bisa menggali lebih dalam lagi ide dari seorang coach. Syukur luar biasa saya sudah mengamati itu dan Pak Rian telah melakukannya dengan baik. Dari sesi coaching yang Pak Rian lakukan tadi itu, dari rangkaian semuanya itu, saya melihat satu pertama, itu dalam langkah-langkah melakukan sesi coaching, meskipun bukan fokus pengembangan Pak Rian, tapi saya melihatnya tadi itu, dari model tirtanya itu sedikit agak diacak-acak ya Pak Rian ya. Pertama saya menemukan tadi di sesi awal percakapan, Pak Rian belum sempat menanyakan tujuan belum sempat menentukan topik pembicaraan untuk Ibu Etrin, tetapi syukur Ibu Etrin sudah menceritakan sendiri. Saya ceritakan dulu masa permasalahan saya begitu. Ibu Etrin berinisiatif menceritakan. Padahal Pak Rian sudah melewatinya itu dan mau sampai ke tujuan percakapan gitu. Terus setelah itu identifikasi melakukan identifikasi masalah. Jadi langsung tanya ke masalah yang muncul ya, itu sudah bagus. Saya menemukan Pak Rian memberikan pertanyaan beruntun ya, beruntun. Hal itu memberi kesempatan kepada seorang coach itu untuk terus berpikir, oh iya apa ya, saya sangat apresiasi dengan yang ini tadi Pak Rian. Ini dari menggali ide yang muncul ini, mulai dari yang pertama, masalahnya itu seperti apa nanti
dukungannya, bagaimana jika pagar keliling itu dibuat begitu. Saya akan melakukan diskusi bersama kepala sekolah. Lalu kegiatan apa lagi Ibu? Dukungan mana lagi gitu. Padahal Ibu Etri sudah mentok nih, tapi karena pertanyaan-pertanyaan Pak Rian, jadi dia berpikir untuk oh ya apalagi ya, lalu dia menyebutkan oh ya ada komite. Nah setelah sampai di komite, Pak Rian tanya lagi, mungkin selain itu ada lagi atau tidak? Ya setelah dipicu terus dan ternyata Ibu Etrin semakin menggali dirinya dan ternyata masih ada dukungan lain lagi, yaitu orang tua murid komite, lalu menyebutkan selain itu apa lagi? Oh iya ada, itu dari pihak kelurahan. Ya. Saya berpikir Marian terus menggali ya, membuat Ibu Etrin terus berpikir. Nah, itu sampai dengan sudah kompleks nih, sudah sangat tergali ini ide-ide dari Ibu Etrin. Itu sudah sangat luar biasa pertanyaan-pertanyaan dari Pak Rian. Tetapi saya menemukan satu ini Pak Rian ya, mudah-mudahan berkenan. Ini ada satu pertanyaan tertutup tadi. Itu ada satu pertanyaan tertutup di sesi akhir saat Ibu Etrin menyampaikan, oh ya ada satu dari pihak kelurahan gitu. Lalu untuk meyakinkan dukungan itu, Pak Rian sekali lagi bertanya, tetapi kali ini pertanyaannya menutup. Tetapi baiknya Ibu Etrin menjawabnya lebih panjang. Jadi satu pertanyaan tadi begini, apakah ada aturan kelurahan? Nah, kalau mau jawab pasti Ibu Etrin bilang saja ya atau tidak. Tetapi untungnya dia menjelaskan lebih detail tadi. Jadi dari pengamatan saya tadi ini Pak Rian, saya melihat bahwa Pak Rian sudah melakukan sesi coaching dan juga Pak Rian tetap menyertakan dengan rasa. Jadi Marian sudah memberi tanda terhadap setiap jawaban Ibu Etrin sehingga dijadikan untuk bahan pertanyaan lanjutannya. Lalu juga bisa menyebut kata kunci. Dengan kata kunci itu bisa Marian menyampaikan jaga pertanyaan-pertanyaan berikut. Dari semuanya Pak Rian, saya berpikir bahwa yang Pak Rian harapkan untuk mencapai di angka 8 itu sudah sangat mungkin ya Pak Rian ya. Sudah kompetensi Pak Rian untuk membuat pertanyaan yang sangat berbobot untuk menggali ide atau gagasan dari seorang coaching itu sudah luar biasa. Keren Pak Rian. Saya berharap ini terus ditingkatkan dan lebih baik lagi untuk hari ke depan. Luar biasa. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak Rian.